Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizky Amelia SE MACC selaku dosen pengantar ekonomi makro. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anastasia Putri dan kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, analisalah kurva di bawah. Apa yang menyebabkan kurva tersebut bergerak atau berubah dan apa hubungannya dengan tingkat harga serta pendapatan nasional? Berikan penjelasan dengan jelas termasuk teori atau faktor pemicu pergerakan kurva AD. Kurva permintaan agregat adalah grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga. Permintaan agregat sendiri terdiri dari permintaan 4 sektor utama, yaitu yang pertama konsumsi rumah tangga, yang kedua bisnis investasi, yang ketiga pengeluaran pemerintah, yang keempat ekspor bersih, yang kelima secara keseluruhan tingkat harga berhubungan terbalik dengan komponen permintaan agregat tersebut, kecuali pengeluaran pemerintah. Sini ada gambar kurva. Dalam sebuah grafik, kurva permintaan agregat miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah, ya, atau slope negatif, yang artinya konsep kemiringan kurva permintaan agregat dengan kemiringan kurva permintaan di ilmu mikroekonomi sedikit berbeda. Dalam mikroekonomi membahas individu, sedangkan dalam makroekonomi membahas perekonomian secara keseluruhan. Kenaikan tingkat harga disebut sebagai inflasi, dan dalam hal ini indikator untuk mengukurnya adalah PDB deflator. Apa sih yang menggeser kurva permintaan agregat? Perubahan tingkat harga menyebabkan permintaan agregat bergerak sepanjang kurva. Sementara itu, faktor perubahan lainnya yang dapat menggeser kurva. Beberapa faktor meningkatkan permintaan agregat dan karenanya menggeser kurva ke kanan. Faktor yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Yang kedua, kebijakan moneter ekspansif. Yang ketiga, peningkatan kekayaan rumah tangga. Keempat, konsumen lebih optimis. Kelima, depresiasi nilai tukar. Dan keenam, bisnis lebih optimis. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi global yang kuat. Soal untuk nomor 2, analisalah kurva di bawah ini. Apa yang menyebabkan kurva tersebut bergerak atau berubah dan apa hubungan dengan tingkat harga serta pendapatan nasional? Berikan penjelasan dengan jelas termasuk teori atau faktor pemicu pergerakan kurva agregat supply atau AS. Kurva penawaran agregat supply atau AS adalah suatu kurva yang berbentuk melengkung dari kiri bawah ke kanan atas. Dengan tingkat kelengkungan yang semakin lama semakin tinggi, kurva penawaran agregat pada hakikatnya menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real atau pendapatan nasional real yang akan ditawarkan atau diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Gambar dari kurva AS bentuknya yang melengkung ke atas, berarti semakin tinggi tingkat harga umum, semakin banyak output nasional yang akan diproduksikan oleh perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Dua penyebab dari bentuk kurva AS yang melengkung ke atas yaitu ciri-ciri fungsi produksi dan ciri-ciri pasaran tenaga kerja. Lalu dalam analisis makroekonomi, di waktu ini kurva penawaran agregat AS memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama itu tingkat pengangguran masih tinggi. Kurva penawaran agregat AS relatif landai. Maksudnya, penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga yang relatif tetap karena yang pertama, tingkat penggunaan barang modal belum mencapai kapasitasnya yang optimum. Yang kedua, upah masih relatif tetap. Tapi tahap ini dicapai pada bagian AB dari kurva AS. Yang kedua, dari titik B hingga titik C yaitu titik pada garis tegak pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kurva AS bertambah tingkat kenaikannya. Sebabnya adalah pengangguran sudah semakin merosot dan kapasitas pabrik-pabrik sudah mencapai optimum. Dan yang ketiga, sesudah tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS semakin tegak.
Selanjutnya adalah efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang dalam jangka pendek. Fungsi produksi dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut. Q sama dengan F atau L. Artinya jumlah output atau nilai produksi real ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan. Semakin tinggi tingkat harga, semakin besar jumlah barang yang diproduksikan dan ditawarkan para pengusaha. Yang kedua, pasaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak pendapatan nasional real yang ditawarkan perusahaan dalam perekonomian. Yang ketiga, tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Terdapat hubungan yang negatif antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Faktor yang menyebabkan perpindahan kurva AS ke atas atau ke kiri yaitu harga bahan mentah meningkat atau biaya lain meningkat. Yang kedua adalah kenaikan upah tenaga kerja. Jadi, keseimbangan pendapatan nasional yang dalam analisis AD sampai AS dinamakan juga sebagai keseimbangan makroekonomi. Dicapai apabila kurva AD berpotongan dengan kurva AS. Keseimbangan ini dapat menentukan tingkat harga yang berlaku dalam perekonomian dan pendapatan nasional real yang akan diwujudkan. Keseimbangan ini akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara analisis, perubahan keseimbangan itu dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu perubahan AD saja, perubahan AS saja, dan perubahan serentak atau secara berturutan dalam AD dan AS. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf. Terima kasih.